Banyak Ustadz mengatakan dalam ceramahnya bahwa di bulan Ramadan Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran di rakaat pertama. Imam Syafi'i khatam sehari 60 kali. Apakah sahih? Jelas tidak sahih. Dan berdosa. Jika betul Utsman seperti itu, jika Imam Syafi'i betul seperti itu, dosa. Kenapa? Kenapa dosa? Hah? Kenapa dosa? Melebihi Nabi SAW. Nabi membatasi paling cepat seminggu. Ada riwayat 3 hari, tapi yang rajih seminggu. Seminggu khatam Al-Quran itu sudah paling cepat. Kalau 6 hari, 5 hari, apalagi sehari, pasti banyak huruf-huruf yang tidak mendapatkan haknya. Kha tidak dibilang kha, dot tidak dibilang dot, shin tidak dibilang shin. Karena saking cepatnya. Pasti begitu. Allah nggak suka begitu. Ada saking hafalnya. Ya antum kan bisa baca Al-Fatihah 70 kali dalam 5 menit. Ya begitu. Amin. Kayak kan yang terawih itu. Allah butuh seperti itu. Hebat. Enggak. Ya. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gulu ini seperti ini. Ya. Sangat gulu. Apakah disunatkan setiap pagi kita dianjurkan sedekah sebagaimana hadis 2 malaikat yang berdoa di pagi hari? Iya, seperti itu. Iya, seperti itu. Ya. Setiap pagi ada 2 malaikat. Dua-duanya berdoa. Yang satu ada 2 doa ya. Yang satu doa baik, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang munfik, yang berinfak. Hanya di sini berinfak itu tidak harus kepada fakir miskin. Bisa saja kepada anak, istri, bahkan dirinya. Artinya tidak boleh bagi kita yang punya uang, punya harta, lalu membiarkan anak istri kita kelaparan, atau minim sekali kita berikan kepada anak istri kita. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kebinasaan kepada orang yang mumsik, menahan, uangnya ditahan, tidak mau mengeluarkan, walaupun untuk sesuatu yang bermanfaat bagi anak istri. Apakah sampai sedekah, istighfar, dan amalan lain seorang anak kepada orang tuanya yang telah wafat? Ya justru wafat baru sampai. Kalau belum wafat, ya belum sampai. Artinya tidak mendapatkan. Anak saya sholat, anak saya puasa, anak saya baca Al-Quran, saya masih hidup, dapat apa? Enggak dapat apa-apa, paling dengerin. Ya kan? Akan mendapatkan manfaatnya itu nanti kalau saya mati. Kan pahala itu dinikmati setelah mati, bukan ketika masih hidup. Ya. Oleh karena itu enggak perlu diniat-niatkan. Ya Allah, saya sedekah ini niat pahalanya untuk ibu saya, ayah saya. Enggak perlu, otomatis. Ya. Kalau diniatkan, misalnya menghajikan ibu kita yang sudah meninggal, ya niat awalnya, gitu. Maka tidak boleh untuk diri kita niat awalnya, dan tidak boleh dicampur. Saya haji ini untuk saya sekaligus untuk ibu saya yang bernazar badal haji.
Bukan kemudian pahala haji ini saya peruntukkan untuk ibu saya, badal haji ya Allah. Enggak. Kalau itu otomatis. Jika ada gangguan jin di rumah lalu kita rutinkan ruqyah, apakah dibolehkan? Cukup baca surat Al-Baqarah. Yafirru syaitan minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan pasti akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Apa amalan yang paling bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal? Amal yang paling bermanfaat, amal yang paling besar untuk diri kita, itulah yang paling besar untuk orang tua. Berarti apa? Berarti yang amal paling besar, ketaatan terbesar apa? Tauhid. Maka antum belajar tauhid lalu meyakini betul yang rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat, ini sangat bermanfaat bagi orang tua. Sa'i dengan menggunakan motor listrik, apakah ini bid'ah? Tidak, karena Rasul dan para sahabat juga kadang pakai kendaraan. Ketika penat misalnya, capek misalnya, terlalu lelah misalnya, cacat misalnya, gitu ya. Ya ini kan apa bedanya ya? Kendaraan dengan alat seperti ini kan sama aja. Apa yang dimaksud dengan kaum yang memecah belah agama dalam surat Ar-Rum? Ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu pasti memecah belah. Jadi ahlu sunnah itu tidak. Maka kembali kalau sekampung pada bid'ah semua, pada tahlilan semua, lalu ada sekelompok anak muda ngaji 5 orang, 10 orang nggak mau tahlilan. Wah, ini pecah belah nih. Ya, tadinya bersatu padu tahlilan, ini nggak mau nih. Jadi nggak bersatu nih. Kebalik. Walau kunta wahda, walaupun engkau seorang diri, kalau engkau berada dalam kebenaran, maka engkau adalah jamaah. Jadi yang dimaksud dengan jamaah ini kebenarannya, bukan rame-ramenya. Ya. Ya. Bagaimana caranya menetapkan bahwa seorang itu ahli bid'ah daripada yang cuma ikut-ikutan? Dia punya ilmu. Dia taruhlah hafal Al-Quran, mungkin 20 juz, 15 juz, bisa bahasa Arab, hafal banyak hadis, dan dia mendakwahkan bid'ahnya itu, membela dakwahnya itu. Dia sampaikan, mari kita merayakan maulid Nabi, mari kita tahlilan, dan seterusnya. Itu ahli bid'ah. Adapun saudara-saudara kita yang bukan ustaz, ikut-ikutan, ini bukan ahli bid'ah. Ini sekedar pelaku bid'ah. Ya. Jadi ahli bid'ah betul-betul dia mengajak kaum muslimin untuk berbuat bid'ah. Jika ada makam orang tua di luar kota, apakah boleh sengaja ziarah ke sana? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya ibu kita dikubur di Surabaya, karena memang kampung beliau di Surabaya. Niatkan ke Surabaya untuk berkunjung ke bibi kita, paman kita, saudara-saudara ibu yang masih hidup. Nah, besoknya, lusanya, silahkan ziarah ke kubur ibu. Jadi tujuan utama ziarah kubur tidak boleh. Kalau safar. Kalau tidak safar ya boleh. Tujuan utama ziarah ke kubur ibu di Tanah Kusir misalnya, ya boleh. Kan belum safar. Ya.
mengambil dalil bahwa ibadah itu tidak boleh dengan safar kecuali menuju 3 masjid. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Ya. Tadi kan banyak orang yang memakaikan ihram di setelah mikot. Nah itu bagaimana keadaan umrahnya atau Ya, diterima atau tidak wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu, kan Allah Maha Pengampun. Yang jelas itu salah, itu keliru, itu bid'ah kalau dianggap sebagai aturan. Karena Rasul dan para sahabat belum pernah memakai pakaian ihram telat sudah melewati miqat. Gitu. Maka sekali lagi kalau antum mau umrah, tanya ke travelnya. Ini mendarat di mana? Kalau mendarat di Madinah aman. Karena dari Jakarta, dari Indonesia ke Madinah belum melewati miqat. Kalau mendarat di Jeddah sudah jelas dan diumumkan oleh pilotnya. Sebentar lagi kita akan melewati miqat. Dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya. Paham insyaallah kita. Nah, sebelum melewati mikot itu setengah jam misalnya, seperempat jam misalnya, kita pakai pakaian ihram. Kalau mau dipakai dari Jakarta silahkan, boleh duluan, tidak boleh telat. Nah, nanti dari Jeddah tanya ke travelnya, langsung Mekah apa ke Madinah dulu. Kalau ke Madinah dulu jangan ikut, kan berat berarti pakai pakaian ihram di Madinah berhari-hari, ya kan? Nah, cari yang dari Jeddah langsung ke Mekah. Nah, banyak yang dari Jeddah ke Madinah dulu, lalu mengikuti kelakuan Yahudi. Apa? Hila. Pembimbingnya bilang, nanti kita niat ihramnya, nanti kita niat umrohnya, nanti saja kalau sudah sampai Madinah. Jadi pas dia ngomong itu belum ada niat untuk umroh gitu. Aneh sekali ya. Kemarin-kemarin nyari travel, ngasih uang, niatnya apa? Niatnya mau dagang gitu di Madinah? Niat mau ketemu keponakan di Madinah gitu? Ini membohongi diri sendiri. Ini tidak syak lagi, ini hilah Yahudi. Mengatakan nanti kita niat ihramnya setelah sampai Madinah. Aneh. Ya. Kalau saat ini ada peraturan untuk masuk ke Masjidil Haram itu harus pakai ihram. Kalau kita sudah umroh atau melaksanakan haji, kalau kita niat masuk ke dalam, hanya untuk masuk ke dalam pakai ihram itu, apakah ini termasuk wanita? Iya. Tentu pemerintah Saudi bikin aturan seperti itu untuk kebaikan, untuk kenyamanan. Coba kalau dibebaskan semua, kasihan yang sedang umroh kan? Bukan masuk Masjidil Haram, masuk pelataran Ka'bah. Masuk Masjidil Haram tentu bebas. Masuk pelataran Ka'bah yang tentu tidak seluas seluruh Masjidil Haram kan? Tentu ada baiknya. Sebagaimana ada baiknya pemerintah Saudi membatasi Indonesia sekian ribu, Pakistan sekian ribu, Malaysia sekian. Kalau tidak dibatasi, bahaya sekali. Kalau sampai belasan juta sekaligus, sangat berbahaya. Maka dibatasi, tentu harus kita taati. Seandainya tidak ada tujuan apa-apa, memang pemerintah sana mengharuskan seperti itu, tetap harus kita taati. Apalagi ini ada kebaikan. Ya, jangan melakukan kebaikan ibadah dengan melakukan keburukan, kan bohong. Tidak ihram tapi pakai pakaian ihram. Tentunya dalamnya pakai celana pendek, ya kan? Kan bohong. Ada riwayat
di Ibnu Katsir katanya bahwa Rasulullah menjawab doa Arab Badui yang berdoa di makam beliau. Bagaimana penjelasannya? Di makam beliau berarti beliau sudah wafat, menjawab doa orang Arab Badui. Ya tentu riwayat seperti ini wajib ditolak. Ya, bagaimana terus ada suaranya begitu? Ya. Walaupun ada di Ibnu Katsir, tidak ada kitab yang sempurna. Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah tidak mau membuat satu kitab itu sempurna di muka bumi ini, enggak mau. Kecuali kitab Allah sendiri, Al-Quran. Ya, habis kita akhiri. Menambahkan pertanyaan tadi yang kalau melewati 4 hari yang hanya tidak terlanjur jam lalu apakah harus mengulang lagi karena kan tidak tahu lagi. Ya, kalau mau ya, karena umrah memang tidak wajib, apalagi yang kedua, ketiga ya. Kalau mau ada biaya. Itu yang hajinya. Oh, yang hajinya. Iya, haji kedua, ketiga kan boleh. Tapi harus, ya, saya tidak berani mengharuskan. Kalau haji lagi, ya tentu lebih bagus. Memperbaiki, menyempurnakan kekurangan. Mungkin tidak bermalam di Musdalifah, ini yang sering terjadi. Mungkin tadi memakai pakaian ihram sudah melewati miqat, gitu. Mungkin melempar 3 jumrah sebelum duhur, ini jelas keliru. Melempar 3 jumrah di tanggal 11, 12, 13 harus setelah duhur, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.